Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini DAAA. Di sini saya mempresentasikan hasil dari kebaikan kuis 1 dan 2. Nah, untuk soal pertama dapat dilihat terdapat kode di sini. Nah, untuk soalnya sendiri adalah untuk algoritma 1A basic function yang digunakan adalah I lebih kecil daripada M pada garis 4 sehingga satu kali loop akan mengeksekusi satu basic function. Kemudian untuk soal A, jelaskan apa yang dilakukan oleh algoritma 1A. Yang B, jelaskan untuk algoritma 1A apakah metrik yang digunakan sebagai input. Yang C, tuliskan rumus deret untuk menghitung total eksekusi basic function pada every case. Yang B, cari rumus langsung dari deret soal C. Kemudian kita beralih ke jawabannya aja. Kemudian untuk yang A sendiri, yang tadi itu, jelaskan apa yang dilakukan oleh algoritma 1A. Nah, di sini algoritma 1A ini adalah dia untuk memeriksa apakah semua elemen berurutan dalam array A adalah sama. Kemudian ada proses langkah-langkah yang dilakukannya. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu adalah inisiasi I dengan 1. Dan yang kedua adalah mulai loop yang berjalan selama I kurang dari M atau panjang dengan kurangi 1. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan atau delta antara elemen berikutnya A dengan indeks I plus 1 dan elemen saat ini A dengan indeks I. Nah, kemudian yang nomor 4, jika delta tidak sama dengan 0, kembalikan false atau menunjukkan bahwa tidak semua elemen sama. Kemudian yang kelima, tambahkan I dengan 1. Dan yang terakhir adalah jika loop selesai tanpa mengembalikan false, kembalikan true atau menunjukkan bahwa semua elemen sama. Kemudian untuk soal tulis sendiri yaitu jelaskan untuk algoritma 1A apakah metrik yang digunakan sebagai ukuran input. Nah, untuk metrik di sini adalah yang digunakan sebagai ukuran input dalam algoritma ini adalah R yang mewakili jumlah elemen dalam array A. Dan yang C, tuliskan rumus deret untuk menghitung total eksekusi basic operation pada spreadsheet. Nah, di sini untuk operasi universal dalam algoritma tadi adalah perbandingan I kurang dari F dalam kondisi while loop. Nah, perbandingan ini itu dieksekusi sekali per iterasi loop. Nah, untuk menemukan total eksekusi operasi dasar, kita dapat menganalisis loop. Di sini ada dua hal, yaitu loop dimulai dengan I sama dengan 1 dan menambah I sebesar 1 dalam setiap iterasi sampai I sama dengan M. Kemudian, untuk jumlah iterasinya adalah M kurangi 1. Nah, oleh karena itu, jumlah total eksekusi operasi dasar dalam kasus rata-rata adalah M max. Nah, kemudian untuk soal yang tadi adalah cari rumus langsung dari deret soal C. Nah, untuk rumus deret langsungnya yaitu diberikan bahwa jumlah total eksekusi operasi dasar adalah M kurang 1 yang berasal dari operasi dasar dari jawaban soal C tadi. Kemudian untuk rumus langsungnya sendiri adalah T sama dengan M kurang 1, T sama dengan M kurang 1, dan dengan M kurang 1. Di mana TM mewakili jumlah total eksekusi operasi dasar untuk sebuah array dengan ukuran MNM. Singkatnya, yang pertama adalah untuk penjelasannya sendiri, algoritma memeriksa apakah semua elemen dasar array A sama. Dan untuk metriknya sendiri adalah mengukur input adalah M, panjang array. Kemudian untuk total eksekusinya adalah dalam kasus rata-rata, jumlah total eksekusi operasi dasar adalah M kurang 1 M, kurang 1 M, kurang 1. Nah, untuk rumus langsungnya sendiri adalah TM sama dengan M kurang 1, D
Tm sama dengan M kurang 1, Tm sama dengan M kurang 1. Nah, kemudian beralih ke soal kedua. Dapat short karena tidak dapat terlihat di sini. Dan untuk soalnya sendiri adalah yang A, jelaskan apakah tujuan dari algoritma kode 1. B, gambarkan tujuan rekursif untuk input A bernilai 3, 2, 1, 4, 6, dan bilangan 4. C, jelaskan untuk algoritma kode 1, apakah metrik yang digunakan sebagai ukuran input. D, tuliskan retrieval relation untuk menghitung total banyaknya node pada pohon rekursi. Dan yang E, cari rumus langsung dari deret soal D. Kemudian kita ke jawabannya aja. Yang tadi soal pertama yaitu jelaskan apakah tujuan dari algoritma kode 1. Nah, algoritma kode 1 ini bertujuan untuk menghitung berapa kali sebuah nilai tertentu pada bilangan muncul dalam array A dengan panjang N. Ini dilakukan dengan cara rekursif, membagi array menjadi dua bagian dan memeriksa kedua bagian tersebut secara terpisah. Kemudian, untuk soal B-nya, gambarkan pohon rekursif untuk inputan A bernilai 3, 2, 1, 4, 6, dan bilangan 4. Nah, berikut ini bisa dilihat ini adalah pohon rekursif yang saya buat. Di sini bisa dilihat yaitu kita memasukkan awalnya kode 1 dengan yang berisi 3, 2, 1, 4, 6 dan bilangan 4. Kemudian kita pisah menjadi dua kode, di mana kode pertama yaitu kode 1 dengan isian 3 dan 2 dengan bilangan 4. Sedangkan untuk kode satunya lagi itu berisi 1, 4, 6 dan bilangan 4. Kemudian pada kode 1 yang berisi 3, 2 dan bilangan 4 itu kita pisah menjadi dua kode lagi yang berisi kode satunya itu yang berisi 3 dan bilangan 4. Kemudian untuk satunya lagi yaitu kode 1 yang berisi 2 dan bilangan 4. Nah, untuk kode 1 bilangan kode 1 yang berisi 1, 4, 6 dan bilangan 4 akan saya pecah juga menjadi dua, yaitu yang pertama kode 1 yang memiliki nilai 1 dan bilangan 4. Dan kode yang satunya adalah kode 1 dengan memiliki nilai 4,6 dan bilangan 4. Nah, kemudian untuk kode 1 yang memiliki nilai 2 dan bilangan 4 akan saya pecah kembali menjadi kode 1 yang memiliki nilai 4 dan bilangan 4. Sedangkan untuk kode 1 yang memiliki 4 dan bilangan 4 akan saya pecah menjadi kode 1 yang memiliki nilai 6 dan 4. Nah, di sini bisa dilihat ada penjelasannya yaitu untuk kode 1 yang berisi 3,2 dan bilangan 4 akan memanggil kode 1 yang berisi 3 dan bilangan 4 dan kode 1 yang berisi 2 dan bilangan 4. Kemudian kode 1 yang memiliki nilai 1, 4, 6 dan bilangan 4 akan memanggil kode 1 yang berisi 1 dan bilangan 4, kode 1 yang berisi 4,6 dan bilangan 4. Kemudian kode 1 yang memiliki nilai 4 dan 6 dan bilangan 4 akan memanggil kode 1 yang memiliki nilai 4 dan bilangan 4 dan kode 1 yang memiliki nilai 6 dan bilangan 6. Nah, kemudian untuk soal yang kecil yaitu jelaskan untuk algoritma kode 1 apakah metrik yang digunakan sebagai ukuran input. Nah, untuk metrik yang digunakan dalam algoritma ini adalah algoritma yang menggunakan N, yang merupakan panjang dari array A. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, tuliskan reduce relation untuk menghitung total banyaknya node pada rekursi. Nah, di mana di sini rekursi relation yang digunakan itu untuk menghitung total banyaknya node pada rekursi adalah T N sama dengan 2T N2 plus 1T N sama dengan 2T per leaf per fence N 2 per 5 plus 1TN sama dengan 2T 2N per 1, di mana TN adalah jumlah total node untuk array dengan panjang NNN. Sedangkan untuk 2T, N2, 2T, T
fans, N 2 right, 2T, 2N adalah jumlah not dari dua sub masalah rekursi. Dimana untuk plus 1 plus 1 plus 1 adalah untuk operasi saat. Nah, kemudian untuk yang E yaitu cari rumus langsung dari differential. Nah, untuk mencari rumus langsung dari difference solution ini, kita menggunakan yang tadi kan yang sama dengan 2T, 2 plus 1T, N sama 2T, 2 per X, N2, 4X, plus 1T, N tambah T, 2N, plus 1. Nah, kita bisa menggunakan metode penyebaran rekursi. Dengan menyebarkan rekursi, kita mendapatkan bisa dilihat yaitu untuk N sendiri sama dengan 2T, N per 2 per 1 sama dengan 2, 2T, N per 4 per 1, 1, 2, 2, 2T, N per 8 per 1, per 1, per 1. Dengan 2, K, D, N per 2K, 2 pangkat K, plus 2 pangkat K, dan 1. Jika kita teruskan 3N per 2K sama dengan 1, yaitu K sama dengan 2N, maka kita dapatkan Dn sama dengan 2 pangkat log 2 N, T1 sama dengan 2 pangkat log 2 N, dan 1. Karena T1 sama dengan 1, maka untuk Dn-nya sama dengan N plus N min 1 sama dengan 2N min 1. Nah, jadi rumus langsung untuk jumlah total not pada pohon rekusif adalah Tn sama dengan 2N min 1. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.